untuk minggu ke-9 itu tentang fungsi dua variabel ya. Jadi ada fungsi dua variabel, bagaimana menentukan nilai dua variabel. Jadi ada pemetaan dua variabel pemetaan dari R2 ke R1 ya. Saya coba. Oke, mungkin untuk hari ini tidak terlalu banyak ya, dari latihan tidak terlalu banyak. Hanya saja mungkin bisa teman-teman encourage soal-soal latihan yang ada di sini, baik di latihan tutorial maupun di latihan di modul. Saya rasa ada soal latihan juga yang bisa mahasiswa coba nantinya. Oke, kita coba masing-masing satu persatu ya. Tentukan nilai fungsi dari fungsi dua variabel berikut ini pada titik x, y yang diberikan, jika ada, gitu ya. Yang pertama, fxy sama dengan x kuadrat min 3y, dengan xy, pasangan xy-nya adalah bernilai 1 dan 2. Jadi kalau seperti ini ya, x, y sama dengan 1, 2, artinya x-nya sama dengan 1, y-nya sama dengan 2. Gitu ya. Jadi cukup mudah, tinggal disubstitusikan langsung nilai x, y ke nilai fungsinya. Jadi f dari 1, 2 itu sama dengan, karena fungsinya adalah x kuadrat min 3y, berarti ini 1 kuadrat dikurang 3 dikali 2, sama dengan 5. Oke, itu yang A. Untuk yang B, pasangan x, y sama dengan pi, min 1, berarti kita langsung substitusikan saja f pi, min 1 itu sama dengan sinus pi ditambah 2 kali min 1. Itu sama dengan sin pi itu bernilai 0 ya. 0, pi dalam radian, kemudian ditambah min 2. Berarti nilainya min 2. Oke. Untuk yang C, berarti kita substitusikan nilai min 1,1 ke nilai fungsi ya. Ke fungsinya, berarti f min 1,1 itu sama dengan 2 dikali min 1 dibagi x kuadrat, berarti min 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Ini berarti min 2 yang di atas ya, yang di bawah menjadi plus 2. Min 2 per plus 2 jadi min 1. Itu. Untuk yang D, itu kita masukkan min 2,4 ke dalam fungsi, artinya f min 2,4 itu sama dengan y-nya itu berarti 4 ya, berarti 4 kuadrat. 4 kuadrat dikali akar dari minus 2 dikurang 4. Nah, karena akar min 2 itu tidak ada ya, nggak ada, berarti nilai fungsi ini tidak ada. Jadi untuk x, y sama dengan min 2,4, berarti nilai fx-nya itu tidak ada. Tidak ada. Oke, untuk yang nomor E, x, y sama dengan a, b kuadrat, tinggal kita substitusikan saja. F a, b kuadrat itu sama dengan x-nya berarti sama dengan a ya. Jadi x sama dengan a, y-nya sama dengan b kuadrat. Berarti karena fungsi yang kita punya x, y pangkat 3, artinya kita substitusikan menjadi a dikali b kuadrat, kita pangkatkan dengan 3. Artinya nilainya adalah a, b pangkat 6. Oke, seperti itu. Untuk kelima butir soalnya ada pertanyaan mungkin? Tidak ada, Pak. Ya, masih aman ya. Oke. Saya rasa cukup cepat, tidak apa-apa ya, karena ini hanya masih mensubstitusikan nilai yang sudah ada, gitu. Sudah diberikan nilainya, pasangan x, y, kemudian tinggal Anda substitusikan ke fungsi. Jadi bisa Anda jelaskan dengan cepat saja. Kemudian karena bisa Anda jelaskan dengan cepat, mungkin bisa Anda tambahkan opsi-opsi lain dengan
menambahkan soal-soal yang ada dari modul gitu ya, dibahas dari modul, atau mungkin bahas dari buku buku pegangannya, buku pegangan utamanya itu Claudia mesti ya. Saya rasa bisa. Oke, nomor 1 sudah. Kita lanjut ya. Kalau belum ada pertanyaan, kita lanjut nomor 2. Tentukan domain natural dari fungsi dua variabel yang diberikan di bawah ini. Ya. Jadi yang A, sebenarnya intinya untuk semua butir ini, kita melihat domain dari XY-nya ya. Domain dari XY-nya bagaimana X dan Y-nya sehingga nilai fungsi f itu terdefinisi gitu ya. Jadi sama saja seperti ketika kita memandang dia dalam satu variabel gitu ya. Kita melihat bagaimana si fungsi ini bisa terdefinisi untuk variabel yang hanya satu saja. Contohnya ketika pada satu variabel kan berarti fx misalnya sama dengan akar x. Nah, supaya terdefinisikan berarti x-nya harus lebih besar sama dengan 0. Itu untuk satu variabel. Dan bisa juga diterapkan pada fungsi dua variabel ya. Oke, untuk yang A, fx y sama dengan x kuadrat min y kuadrat. Ini kan untuk dimasukkan berapa saja gitu ya untuk x dan y tidak ada masalah ya. Jadi nilai f selalu terdefinisi untuk x dan y bilangan real seperti itu. Jadi penulisannya adalah seperti ini, x, y gitu ya, dengan x, y bilangan real gitu. Atau bisa juga ditulis x, y elemen real kuadrat gitu, saya rasa nggak masalah karena dia dimensi 2 ya, saya rasa tidak masalah antara yang satu ini dengan yang ini penulisannya. Oke, untuk yang B, fxy sama dengan x plus y per x min y. Nah, ini artinya supaya dia terdefinisi, yang di bagian penyebut, di bagian bawah itu tidak boleh bernilai 0 ya. Berarti x min y itu tidak boleh sama dengan 0. Jadi bisa kita tuliskan x tidak boleh sama dengan y. Nah, penulisannya adalah berarti x, y itu elemen dari R kuadrat, oke, di mana x tidak sama dengan y. Nah, ini adalah domainnya gitu ya. Untuk yang C, sama seperti yang ini ya, sama seperti yang ini, kalau pada di dalam akar itu tidak boleh negatif nilainya, artinya 9 dikurang x kuadrat dikurang y kuadrat itu tidak boleh negatif, berarti bisa saya simpulkan sebagai lebih besar sama dengan 0. Artinya ini akan ekuivalen dengan x kuadrat plus y kuadrat itu kurang dari sama dengan 9 ya. Oke, jadi tulisannya adalah x, y elemen dari r kuadrat di mana x kuadrat plus y kuadrat itu kurang dari sama dengan 9. Ini untuk yang C ya. Untuk yang D, fx sama dengan ln 2y min x kuadrat. Nah, nilai ln sendiri itu tidak boleh negatif ya. Kalau ln x sama dengan y, oke, mungkin supaya bisa dibedakan antara x dan y ya. Saya coba ganti variabelnya. Misalnya ln a sama dengan b. Artinya apa? Artinya nilai eksponen dari b itu sama dengan a. Atau eksponen ini kan bisa dilambangkan sebagai e pangkat b gitu ya, sama dengan a. Nah, nilai e ini kan bilangan Euler ya, 2,17 sekian. Ya, artinya nilai a itu tidak mungkin bernilai negatif atau bahkan tidak boleh juga bernilai 0 gitu ya. Jadi untuk a ini supaya dia terdefinisi maka a-nya harus lebih besar dari 0. Jadi supaya fungsinya terdefinisi maka 2y min x kuadrat itu lebih besar dari 0, lebih besar dari 0. Kemudian ini akan mengakibatkan 2y lebih besar dari x kuadrat. Atau y lebih besar dari x kuadrat per 2. Oke. Penulisannya sama ya, seperti ini. Berarti bisa dituliskan x, y kuadrat, di mana y-nya lebih besar dari x kuadrat per 2. Oke, ini untuk yang D. Untuk yang D ya.
Untuk yang E, saya coba hapus yang di atas. Oke, untuk yang E, itu kan berarti E pangkat minus dari X kuadrat dikurang Y kuadrat. Ya, gitu ya. Atau ya bisa sama dengan E pangkat Y kuadrat min X kuadrat. Gitu ya saya rasa. Oke. Ya, artinya ini tidak ada masalah ya. Mau E-nya pangkat berapapun tetap terdefinisi kan nilainya kan. Artinya Y kuadrat min X kuadrat ya tidak ada menjadi masalah gitu ya. Jadi yang menjadi domain untuk fungsi F adalah semua X pasangan X, Y di dalam R kuadrat. Jadi bisa saya tuliskan X, Y dari R kuadrat. Oke, itu untuk ke 5 butir. Jadi mungkin seperti biasa ya, kalau dalam mencari domain natural yang biasanya diperiksa itu ya ketika ada fungsi yang berbentuk perperan gitu ya, ada yang bentuk pecahan, ada yang dalam bentuk akar, kemudian ada bentuk ln atau logaritma, itu yang biasanya bakal menjadi pembeda gitu ya. Ada batas-batasan bagi nilai X dan bagi nilai Y-nya. Gitu. Ada pertanyaan untuk nomor 2? Oke, belum ada ya. Kita lanjut. Kalau belum ada, nomor 2, coba hapus ya. Oke, nomor 3, gambarkan pememukaan dari fungsi dua variabel ya, dari dua variabel yang diberikan di bawah ini. Nah, jadi yang menjadi bahasan kita untuk penggambaran fungsi dua variabel adalah bahwa masing-masing fungsi kan secara general kita bisa bilang bahwa fx y sama dengan bla 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 gitu bisa kita tuliskan sebagai z sama dengan fx, y. Nah, kalau Anda perhatikan fx, y. Kalau Anda perhatikan ketika balik lagi pada saat kita membahas fungsi satu variabel saja gitu ya, fx, maka kita kan secara umum bisa menyamakan dia sebagai y gitu ya, y sama dengan fx. Artinya kita menggambarkan bagaimana pemetaan dari x ke y oleh fungsi f gitu. Jadi penggambarannya terhadap fungsi s terhadap koordinat kartesius dalam 2 dimensi. Nah, kalau misalnya ketika kita dihadapkan dengan fungsi dua variabel, artinya yang menjadi variabel bebas kita itu adalah x dan y. Artinya yang seperti kita bahas tadi ya, R2 dipetakan kepada R1 gitu. Jadi ada dua variabel X dan Y, kemudian dipetakan terhadap Z seperti itu. Nah, ketika kita memiliki 3 variabel, itu artinya kita menggambarkan grafik ini secara 3 dimensi ya, karena kita mempunyai 3 variabel. Gitu. Nah, tapi kan terkadang kalau penggambaran di dalam imajinasi kita kan kadang sulit gitu ya untuk 3 variabel. Bahkan beberapa peneliti itu menggunakan software, menggunakan apa istilahnya ya software matematika gitu untuk menggambarkan grafik 3 dimensi. Nah, cara yang mudah yaitu dengan dipipihkan penggambaran fungsinya itu menjadi satu bidang saja gitu ya. Caranya gimana? Yaitu menggambarkan permukaan dari dua fungsi variabel. Caranya gimana? Caranya adalah kita gambarkan masing-masing fungsi min 2. Misalnya saya berikan contoh min 2 plus x kuadrat plus y kuadrat untuk nilai z sama dengan f
fx, y sama dengan k untuk nilai k yang berbeda-beda. Misalkan saya beri contoh k-nya misalnya 0, 1, 2, 3. Nah, harapannya adalah untuk k yang berbeda-beda ini kita menghasilkan gambar grafik yang berbeda-beda gitu. Jadi seperti level gitu ya. Untuk fx sama dengan 0 gambarnya bagaimana? Untuk fx sama dengan 1 gambarnya seperti apa? Untuk fx sama dengan 2 gambarnya seperti apa, dan seterusnya gitu ya. Sehingga diharapkan dengan penggambaran pada satu bidang, representasinya pada 3 dimensi nantinya itu seperti level gitu, seperti level atau seperti kontur gitu ya, kontur atau penggambaran permukaan. Oke. Contohnya seperti ini ya, untuk yang A, fx, y sama dengan min 2 plus x kuadrat plus y kuadrat, saya bisa berikan untuk z-nya sama dengan 0, 1, 2, 3. Oke, 0, 1, 2, 3. Saya coba hapus dulu. Untuk 0, 1, 2, 3 berarti yang pertama kita mau menggambarkan fx-nya sama dengan 0. Berarti 0 sama dengan min 2 ditambah x kuadrat plus y kuadrat. Nah, artinya apa? 2 sama dengan x kuadrat ditambah y kuadrat. Y kuadrat. Oke. 2 sama dengan x kuadrat plus y kuadrat. Nah, kalau persamaan ini pada koordinat kartesius itu adalah bidang lingkaran ya. Bidang lingkaran dengan pusatnya 0,0 dan jari-jari akar 2. Oke, jadi kalau misalnya kita gambarkan di sini, misalkan di sini akar 2 gitu ya. Akar 2, di sini akar 2, akar 2, akar 2. Nah, berarti lingkarannya adalah seperti ini. Nah, ini adalah persamaan x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 2. Ya, mungkin kurang bagus ya gambarnya. Oke, lanjut untuk z-nya sama dengan 1. Untuk z-nya sama dengan 1, berarti 1 sama dengan min 2 plus x kuadrat ditambah y kuadrat. Gitu ya. Berarti 3 sama dengan x kuadrat plus y kuadrat. Artinya, di dalam koordinat kartesius, kita ingin menggambarkan lingkaran juga ya, x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 3 itu persamaan lingkaran dengan pusatnya 0,0 dan jari-jarinya akar 3 ya. Jadi akar 2 di sini, berarti di sini lah kira-kira akar 3 ya. Akar 3 di sini akar 3, minus akar 3, minus akar 3. Nah, kira-kira seperti ini. Oke. Nah, kira-kira seperti ini ya. Nah, ini baru Z-nya sama dengan 1. Untuk Z sama dengan 2, berarti kita gambarkan lagi dengan yang berbeda kali ya. Warna abu. Berarti untuk Z-nya sama dengan 2, kita menggambarkan untuk persamaan 2 sama dengan min 2 ditambah x kuadrat ditambah y kuadrat. Ini apa? Kita pindahkan menjadi 4 sama dengan x kuadrat ditambah y kuadrat. Artinya kita menggambarkan lingkaran pusatnya masih sama 0,0 dengan jari-jari 2. Ini kira-kira di sini 2, di sini 2, minus 2, minus 2. Oke. Ya, kira-kira seperti ini ya. Nah, dan seterusnya. Untuk Z-nya berapa ya? Untuk Z-nya 3, berarti kita bisa tebak ya bahwa kita nanti akan menggambarkan lingkaran pusatnya 0,0, jari-jari akar 5 nantinya. Kita coba gambarkan lagi saja ya. Misalnya di sini akar 5 ya. Akar 5 di sini minus akar 5, ini minus akar 5, ini akar 5. Nah, ini kira-kira ya. Jadi kira-kira permukaan dari fungsi dua variabel untuk fungsi f-nya itu min 2 ditambah x kuadrat tambah y kuadrat, kira-kira seperti ini. Gitu ya. Gambar permukaannya. Jadi seperti dipipihkan, ketika dipipihkan itu akan menjadi kayak bentuk donat gitu ya untuk fungsi butir yang A. Oke, ada pertanyaan yang butir A?
Oke, kalau belum ada pertanyaan, kita lanjut yang B. Lanjut yang B. Coba hapus dulu. Untuk yang B, kita punya Y kuadrat min X kuadrat ya. Jadi kita coba ambil lagi untuk Z-nya sama dengan 0, 1, 2. 3 aja ya, apa ya. Mungkin teman-teman bisa tambah lagi 3, 4 gitu ya, untuk sebagai gambaran kepada mahasiswa nanti. 0, 1, 2 fungsinya adalah Y kuadrat min X kuadrat. Nah, ketika fx-nya sama dengan 0 ya, ketika z-nya sama dengan 0, berarti kita menggambarkan y kuadrat min x kuadrat sama dengan 0. Nah, kalau gambar di y kuadrat min x kuadrat sama dengan 0, ini artinya apa? Y kuadrat sama dengan x kuadrat ya. Jadi kita menggambarkan y sama dengan plus minus x. Gitu ya. Jadi kalau dalam koordinat kartesius kita, itu akan menjadi apa? Oke. Kita coba yang y sama dengan x dulu ya. Kira-kira seperti ini nanti gambarnya. Y sama dengan x. Oke. Y sama dengan X, kemudian Y sama dengan min X itu seperti ini ya. Mungkin kurang lurus. Ya, ini adalah grafik Y kuadrat sama dengan X kuadrat ya. Jadi kayak ada dua grafik yang berbeda di dalam satu penempatan gitu. Oke, yang kedua itu mau kita gambarkan Y kuadrat dikurang X kuadrat sama dengan 1. Oke, ini kan bentuknya seperti hiperbola ya, hiperbola nanti ya. Ada dua parabola yang menjadi satu penempatan gitu ya, sama seperti ketika kita menggambarkan y kuadrat sama dengan x kuadrat tadi. Hanya saja untuk y kuadrat dan x kuadrat sama dengan 1 yang menjadi titik ujungnya adalah ketika ini x ya, ini x, ini y. Oke, ketika y-nya sama dengan 1, x-nya sama dengan 0 ya. Y-nya sama dengan 1, X-nya sama dengan 0, berarti seperti ini. Ini 1 ya. Kemudian Y-nya min 1, X-nya 0 juga ya. Nah, seperti ini. Nah, penggambaran hiperbolanya adalah seperti ini. Seperti ini. Oke. Nah, ini adalah grafik Y kuadrat min X kuadrat sama dengan 1 ya. Jadi ada penggambaran hiperbola dengan Y kuadrat min X kuadrat sama dengan 1. Oke. Untuk Z-nya sama dengan 2, berarti 2 sama dengan Y kuadrat min X kuadrat, berarti yang menjadi titik ujungnya adalah ketika X sama dengan 0, Y-nya berarti bernilai akar 2 atau min akar 2 ya. Jadi kita coba gambarkan seperti ini. Di sini akar 2, di sini minus akar 2. Nah, kira-kira seperti ini. Hiperbolanya ya. Nah, dan seterusnya kalau misalnya saya coba K-nya sama dengan 3 gitu ya, berarti gambarnya kira-kira seperti ini. Yang jadi titik ujung 0, akar 3 gitu ya. Nah, kira-kira seperti ini. Dan di bawah juga kan ada parabola dengan ujung 0, min akar 3. Nah, jadi seperti ini gambaran permukaan untuk fungsi f(x, y) sama dengan y kuadrat min x kuadrat. Ada pertanyaan kah? Mungkin? Belum ada, Pak. Ya, belum ada ya? Oke, oke.
Belum ada. Kita lanjut yang C. Yang C ini mungkin sebelum kita gambar, ini harusnya sebelum kita gambar ya, untuk semua fungsi, saya lupa jelasin sih. Kita harus melakukan penentuan domain dulu ya, supaya kita bisa tahu nilai Z-nya itu kira-kira bisa berapa gitu kan. Supaya kita tidak asal-asalan memberikan nilai Z. Gitu. Nah, untuk ini kan berarti apa? Domainnya berarti 16 min X kuadrat min Y kuadrat itu tidak boleh Y kuadrat itu tidak boleh bernilai negatif ya, berarti lebih besar sama dengan 0. Artinya ini adalah 16 lebih besar sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Oke. Jadi nantinya yang menjadi batasan kita nanti ini kan berarti kan kurang lebih besar sama dengan 0 ya. Jadi nilai F-nya ini kalau misalnya kita masukkan 0 berarti maksimumnya adalah 4. Ketika kita nilainya apa? Nilai X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 16, berarti nilai F-nya adalah 0. Berarti nilai F-nya adalah akan berada pada rentang, akan berada pada rentang 0 sampai 4 ya. Oke. Nilai F-nya akan berada pada rentang 0 sampai 4. Nah, kalau misalnya kita kasih dia 5 misalnya. F-nya 5 misalnya. 5. Berarti kan 5 sama dengan akar dari 16 min X kuadrat plus, X kuadrat min Y kuadrat. 16 X kuadrat min Y kuadrat diakarkan. Artinya, ini akan menjadi 25 sama dengan 16 dikurang X kuadrat min Y kuadrat. Berarti X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan min 9. Itu nggak mungkin kan ya? Soalnya X kuadrat dan Y kuadrat masing-masing merupakan bilangan positif. Dua bilangan positif dijumlahkan juga menghasilkan positif, jadi tidak boleh negatif. Jadi penting untuk kita mengetahui domain dari F-nya terlebih dahulu sebelum kita menggambarkan permukaan. Oke. Untuk yang B dan A, saya rasa nggak ada masalah ya domainnya karena domainnya tadi itu untuk yang B bebas, X dan Y-nya. Untuk A-nya juga bebas saya rasa, jadi tidak ada masalah. Gitu. Oke, nilai F-nya harus berada pada batas 0 sampai 4. Berarti yang Anda bisa coba nilai F-nya, nilai Z-nya, Z sama dengan Fx-nya, itu bisa Anda mulai dari Z sama dengan 0, 1, 2, 3, sampai 4. Yang bisa Anda coba. Tidak boleh 5 dan tidak boleh 1. Oke, untuk Z-nya sama dengan 0, berarti 0 sama dengan akar dari 16 min X kuadrat min Y kuadrat. Oke, jadi ini masih mudah ya, X kuadrat plus Y kuadrat berarti sama dengan 16. 16 ya? Oke. Nah, ini berarti kalau dalam koordinat kartesius berarti ini ya, persamaan lingkaran pusatnya 0,0, jari-jarinya 4 gitu ya. Kita coba gambarkan di sini 4. Di sini 4, di sini minus 4. Ini mungkin terlalu minus 4 dan di sini 4. Minus 4. Berarti gambarnya kira-kira seperti ini. Malah kayak elips. Enggak apa deh. Nah, kira-kira seperti ini gambarnya. Gambar lingkaran dengan jari-jari 4, pusat 0,0. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 16. Kemudian untuk Z-nya sama dengan 1, berarti 1 ya. 1 sama dengan akar dari 16 min X kuadrat min Y kuadrat. Oke, ini berarti 1 akan sama dengan 16 min X kuadrat min Y kuadrat. Nah, berarti X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan X kuadrat sama dengan 15. Berarti kita gambarkan lingkaran ya. Pusat 0,0, jari-jari akar 15. Akar 15 itu di bawah 4 ya. Jadi kira-kira di sini.
Ya kira-kira gambarnya seperti ini. Ikutin saja dengan yang 4 tadi. Nah, kira-kira ini yang x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 15. Kemudian belum selesai ya, kita coba yang z-nya sama dengan 2. Kalau z sama dengan 2, berarti 2 sama dengan akar dari 16 dikurang x kuadrat dikurang y kuadrat. Nah, ini akan sama dengan, kalau hitung-hitungannya benar, berarti x kuadrat tambah y kuadrat harusnya sama dengan 12 nantinya. 16 ini 4, 4 dikurang 16 nanti jadi 12. Oke, berarti lingkaran jari-jari akar 12. Kira-kira di sini ya. Kira-kira seperti ini. Nah, ini untuk fungsi ini ya, yang apa? 16x kuadrat y kuadrat dengan z-nya 2. Kalau 3 berarti apa? Mungkin cepat aja. Kalau 3 berarti 3 kuadrat 9, 16 dikurang 9 berarti 7 ya. Berarti x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 7. Kalau 7 berarti ya kira-kira di sini. Mungkin bukan. Ya, dan seterusnya sampai 4 ya berarti ya. Kalau 4 berarti apa? X kuadrat plus y kuadrat sama dengan 0. Nah, kalau 0 berarti apa? Kalau 0 artinya ya satu-satunya yang memenuhi adalah 0,0 saja. Gitu ya, karena x kuadrat plus y kuadrat kan, x kuadrat plus y kuadrat itu lebih besar sama dengan 0. Nah, kalau misalnya dia sama dengan 0, artinya x dan y masing-masing haruslah bernilai sama dengan 0. Jadi untuk z-nya sama dengan 4, itu hanya satu titik saja. Nah, seperti ini kira-kira gambar permukaan untuk yang C. Ada pertanyaan yang C? Oke, kalau belum ada, lanjut dulu. Yang D ya. Untuk yang D, oke, untuk yang D, kita lihat bahwa kalau dari domain ya, X-nya nggak boleh 0. Tetapi untuk X-nya sama dengan yang lain, kita bisa lihat bahwa F-nya juga nggak masalah ya. F-nya tidak masalah. Nilai Z-nya maksud tidak masalah. Ketika diberikan Z-nya sama dengan K, artinya kita akan menggambarkan grafik dengan Y per X sama dengan K. Gitu ya, untuk K yang diberikan. Oke, kita lihat di sini X-nya tidak boleh sama dengan 0 ya, tidak boleh sama dengan 0 untuk F yang seperti ini. Maka gambarnya adalah kita misalkan kita ambil Z-nya sama dengan sama kayak tadi saja ya, 0, 1, saya rasa 0 boleh-boleh saja ya, mungkin supaya jadi penggambaran buat kalian. 0, 1, 2, 3. Nah, kira-kira seperti ini. Oke, kalau Z-nya 0, 1, 2, 3. Kita dari 0 dulu ya. Kita dari 0 dulu. Kalau Y per X sama dengan 0, artinya kita menggambarkan Y sama dengan 0 di permukaan. Nah, permukaan, kita coba gambarkan permukaan. Oke, ini Y, ini X. Ya. Kalau di permukaan, ketika Y sama dengan 0, artinya kita menggambarkan sumbu X saja ya, sumbu X saja. Berarti seperti ini nanti untuk Y per X sama dengan 0. Tapi X-nya tidak boleh 0. Tadi kan sudah di ini ya, sudah diberi warning ya, X tidak boleh sama dengan 0. Jadi gambarnya adalah ya sumbu X, tetapi tidak boleh melewati titik 0. X-nya. Mungkin supaya ada perbedaan sedikit ya. Warna abu-abu aja. Enggak, warna merah. Nah, ya kelihatan lah warna merah ya. Berarti ini adalah Y per X sama dengan 0. Berarti Y-nya sama dengan 0, tapi X-nya nggak boleh sama dengan 0.
Jadi kayak serasa dilewati gitu ya. Oke, untuk Z-nya sama dengan 1, berarti apa? 1 sama dengan Y per X, artinya Y sama dengan X. Kita menggambarkan Y sama dengan X ini seperti garis lurus saja ya, dengan gradien 1. Berarti kira-kira seperti ini. Tapi tidak boleh melewati 0 ya. Jadi kira-kira ini sudah di shield gitu ya, nggak boleh X, tidak boleh melewati X sama dengan 0. Ini gambar Y sama dengan X, jadi ya dikira-kira saja bahwa nanti melewati 1,1 gitu ya, atau 1,1 gitu. 1, 1. Nah, kira-kira seperti itu. Untuk Z-nya sama dengan 1. Nah, terus jadi nah, oke. Kemudian untuk Z-nya sama dengan 2, berarti kita menggambarkan 2 sama dengan Y per X. Artinya kita menggambarkan grafik Y sama dengan 2X. Y sama 2X itu garis lurus ya, garis lurus dengan gradien 2. Berarti lebih kayak Y sama dengan X diputar ke berlawanan jarum jam gitu ya. Y sama dengan X-nya. Jadi kira-kira seperti ini. Iya betul. Kayak ketika X sama dengan 1, berarti Y-nya sama dengan 2. Berarti benar ya, berlawanan arah jarum jam. Jadi seperti ini, Y sama dengan 2X kira-kira. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, untuk Z sama dengan 3, berarti kita gambarkan Y sama dengan 3X. Gitu ya. Jadi kayak lagi-lagi kayak di berlawanan arah lagi ya, karena untuk X sama dengan 1, itu sama saja dengan Y-nya sama dengan 3. Tapi ini tidak benar-benar melewati 0 sama titik X 0 ya. 0,0 tidak melewati, jadi hanya apa? Tidak melewati 0,0, berarti hanya diloncati saja. Kira-kira seperti ini. Gambar dari Y sama dengan 3X. Nah, gitu dan seterusnya ya. Untuk Z yang terus-terus menaik, harapannya nanti akan seperti sumbu Y gitu ya. Sumbu Y. Oke, kira-kira itu untuk yang butir D. Ada pertanyaan mungkin? Oke, mungkin belum ada ya. Mungkin coba diperhatikan kembali bagaimana Anda bisa mengubah dari fungsi dua variabel ini yang f x kuadrat f x, y ya, x kuadrat plus y kuadrat atau dalam bentuk yang lain gitu ya. Bagaimana Anda mengubah fungsi dua variabel itu menjadi Anda menggambarkan di dalam bidang kartesius saja seperti itu. Jadi hanya melihat dua variabel dengan suatu konstanta gitu. Jadi kita bisa menggambarkan masing-masing untuk nilai K yang kita berikan sendiri ya. Bisa dimulai dari 0, 1, 2, 3 atau kalau misalnya Anda mungkin mau bereksplorasi gitu ya, bisa saja Z-nya Anda mulai dari negatif gitu ya. Negatif 1, negatif 2 dan seterusnya selama nilai Z yang Anda berikan ini memenuhi domain yang Anda punya tadi ya. Gitu. Oke, kalau ada pertanyaan, kita coba lanjut. Oke, nomor 4. Ya, nomor 4 sebenarnya tidak ada masalah ya. Karena tidak ada, saya rasa A, B, C, D ini tidak ada yang aneh-aneh. Jadi saya rasa tinggal substitusi saja. Untuk nomor 4, nilai limit dari X ketika X didekati min 1 dan Y didekati 1 kepada fungsi 2XY min 3X kuadrat. Berarti kita substitusi saja 2 dikali X-nya adalah min 1 dikali Y-nya adalah 1 dikurang 3 dikali X-nya min 1. Min 1 kuadrat berarti sama dengan
min 2 dikurang 3. Ya, jadi sama dengan min 5. Oke. Untuk yang B, sama, kita coba substitusikan, berarti X-nya terhadap min 1 kuadrat dikali Y kuadrat berarti 3 kuadrat. Ya, ini 3 kuadrat dikurang 3 dikali X-nya minus 1 dikali Y-nya 3 ya. Oke, jadi sama dengan min 1 kuadrat itu 1, ini 9, ini plus 9, jadi 18 ya. Oke. Untuk yang C, mungkin perhatikan ya, karena nilai Y-nya di sini tidak boleh 0, tetapi Y di sini didekati oleh 2, jadi tidak ada masalah juga ya. Bisa kita langsung substitusikan saja. Berarti ini adalah sama dengan 4 dikalikan dengan X-nya bernilai 1, Y-nya bernilai 2, kuadrat, dikurang X-nya itu bernilai 1 ditambah 1 per Y-nya bernilai 2. Oke, ini sama dengan 4 dikali 4 itu 16 dikurang 2 bagi 2 1, berarti 16 dikurang 1, 15 ya. Oke. Untuk yang D, X kuadrat plus Y kuadratnya tidak ada masalah ya, karena dia bernilai positif, tapi kalau dia tidak boleh bernilai 0 gitu ya. Yang menyebabkan dia 0 kan yang sudah kita bahas tadi ya, X dan Y-nya bernilai 0. Tapi X dan Y di sini didekati oleh 1,1. Jadi kita bisa langsung substitusi saja. Ini akan sama dengan 1 dikali 1 dibagi 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Sama dengan setengah. Oke. Masih aman saya rasa ya, nomor 4. Atau ada pertanyaan? Masih aman, Pak. Masih aman ya. Nah, jadi perlu diperhatikan lagi ya, terutama fungsinya ya. Ini karena kebetulan saja fungsinya itu tidak ada kendala ya, tidak ada masalah. Kalau misalnya nanti Anda menemukan misalnya limit dari X, Y menuju 0,0 misalnya masing-masing ya, menuju 0,0 dari 1 per Y, ya berarti kan ini kan ada kendala kan, tetapi kita bisa memandang ini sebagai limit dari Y menuju 0 dari 1 per Y. Ya, kita bisa tuliskan sebagai hingga gitu ya. Jadi selalu dicek kembali. Kalau misalnya nggak ada masalah, tinggal substitusikan saja. Oke, kalau belum ada pertanyaan, nomor 5, tunjukkan bahwa ketika menggunakan atau didekati oleh X, Y pasangan 0,0, maka fungsi 3X kuadrat min Y kuadrat plus per X kuadrat plus Y kuadrat, itu nilai limitnya tidak ada dengan memeriksa lintasan sepanjang sumbu X positif dan sumbu Y positif. Nah, jadi sebenarnya untuk memeriksa ke keeksistensian dari suatu limit itu cukup sulit ya, kalau misalnya ada masalahnya gitu, ada problemnya gitu di dalam domain dari fungsi itu sendiri. Tetapi untuk mengecek ketidakadaan dari nilai limitnya itu cukup mudah, yaitu dengan mencari dua grafik saja, dua grafik yang melewati 0,0 ini, dan ketika disubstitusikan kepada nilai fungsinya, itu akan berakibat nilai limitnya berbeda. Jadi kita coba dengan contohnya sudah diberikan ya, untuk dua grafik yang berbeda, yaitu sumbu X positif dan sumbu Y positif. Gitu. Untuk sumbu X positif dan sumbu Y positif, kita coba gambarkan pada Cartesius ya. Ini X, ini Y. Artinya apa? Kalau sumbu X positif, itu berarti gambarnya seperti ini ya, sumbu X positif. Nah, ini sumbu X positif. Sumbu X positif kita. Artinya apa? Grafik ini adalah sama dengan Y sama dengan 0 ya.
Ya enggak? Jadi untuk titik di sini, untuk setiap titik di sini nilainya akan bernilai 0 gitu ya. Bingung nggak kira-kira? Jadi secara keseluruhan kalau misalnya kita menggambarkan pada pada apa? Pada koordinat kartesius, ketika Anda dihadapkan kepada coba tunjukkan grafik dari sumbu X, persamaannya seperti apa? Nah kan kalau grafik dari sumbu X kan seperti ini ya. Ini kan grafik sumbu X kan. Nah ini yang ini kan. Nah ini grafik sumbu X. Nah persamaannya apa? Persamaannya adalah ketika X-nya sama dengan X-nya sama dengan 1, Y-nya sama dengan 0. Ketika X-nya sama dengan 2, Y-nya sama dengan 0. Gitu kan? Ketika X-nya sama dengan minus X-nya sama dengan minus 150, Y-nya sama dengan 0. Gitu ya. Jadi grafik dari X, grafik dari sumbu X itu persamaannya adalah Y sama dengan 0. Begitu juga untuk penggambaran pada grafik sumbu Y. Kalau sumbu Y, seperti ini ya sumbu Y, artinya persamaan dari sumbu Y adalah X sama dengan 0. Kenapa? Karena ketika Y-nya sama dengan 1, X-nya sama dengan 0. Ketika Y-nya sama dengan 1000, X-nya sama dengan 0. Gitu ya. Jadi jangan terbalik ya. Kalau misalnya antara sumbu X dan sumbu Y, masing-masing fungsinya seperti apa. Oke. Nah, ketika kita menggunakan sumbu X positif, ya sebenarnya kita juga bisa pakai Y sama dengan 0, 0 ya. Cuma mungkin karena sumbu X positif itu hanya properti saja gitu ya. Bahwa si apa? Si X ini didekati oleh positif berarti dari limit dari kanan berarti ya, limit dari kanan. Oke, ketika saya substitusi Y sama dengan 0, artinya limitnya berubah jadi apa? Limit dari X menuju 0, kita substitusikan nilainya. Berarti 3X kuadrat dikurang 0, berarti 3X kuadrat saja ya. Kemudian dibagi X kuadrat ditambah Y-nya sama dengan 0, yaitu X kuadrat. Ya. Nah, nilai limit ini kan tinggal coret ya. Jadi nilai limit yang sedemikian adalah sama dengan 3 ya. Oke. Kemudian ketika didekati oleh sumbu Y positif, berarti kita tinggal substitusikan X-nya sama dengan 0 ya. Kita coba substitusikan sama dengan 0, itu artinya limit yang di atas akan ekuivalen dengan 3X kuadrat, berarti X-nya disubstitusikan sama dengan 0, berarti akan sama dengan min Y kuadrat, dibagi yang di bawah, X-nya kita substitusikan 0, berarti ini sama dengan Y kuadrat. Nah, nilai limitnya sama dengan min 1. Nah, karena didekati oleh sumbu X positif, nilainya 3, sumbu Y positif nilainya 1, dan ini nilainya tidak sama, maka bisa kita simpulkan limit keseluruhan itu tidak ada. Seperti itu. Kita hanya cukup mencari dua grafik atau dua lintasan sepanjang dia melewati 0,0, dan ketika kita substitusikan itu nilai limitnya berbeda, maka keseluruhan itu tidak ada limitnya. Pertanyaan nomor 5. Tidak ada, Kak. Oke, belum ada ya. Kita lanjut ya. Oke, kita lanjut. Nomor 6, periksa untuk limit X, Y yang menuju 0,0. Fungsinya 3X, 3XY dibagi X kuadrat ditambah Y kuadrat. Oh, ini mungkin terlalu kecil ya. Ini di resize dulu. 2, 3.
Oke. Periksalah ketika x-nya didekati oleh 0,0, nilai fungsi dari 3xy dibagi x kuadrat ditambah y pangkat 3, nilai limitnya itu tidak ada. Tidak ada, sorry. Ini kita periksa ya, kita cuma periksa, bukan tidak ada. Periksa apakah punya limit atau enggak gitu. Tapi kita menggunakan grafik y sama dengan mx, di mana m-nya tidak sama dengan 0. Oke, berarti kita cukup disubstitusikan saja ya nilainya. Artinya apa? Artinya bentar. Limit dari, nah ketika kita memasukkan, sebentar, sebelum dimasukkan kita perlu mengecek dulu apakah y sama dengan mx ini adalah grafik yang melalui 0,0. Ya, tinggal substitusikan saja apakah benar gitu ya, tinggal substitusikan, berarti 0 sama dengan m dikali 0 sama dengan 0. Karena ini adalah suatu kebenaran ya, sesuatu pernyataan yang benar, maka y sama dengan mx benar melewati 0,0. Itu yang juga penting ya. Jadi sebelum dikerjakan, sebelum kita substitusikan, Anda cek dulu apakah grafik yang diberikan itu benar-benar melewati 0,0 atau bilangan-bilangan lain gitu yang sudah ada pada limitnya. Oke, karena sudah benar melewati 0,0, maka kita kan mensubstitusi y ya, y sama dengan x. Artinya pada fungsi ini nilai y itu tidak ada lagi. Betul kan ya? Jadi y didekati sama dengan 0 itu bisa kita buang saja gitu. Karena nilai y tidak ada lagi di dalam fungsi ini nantinya. Nah, jadi ini akan bisa kita tulis sebagai 3 dikali x dikali mx dibagi x kuadrat ditambah mx pangkat 3 ya. Pangkat 3. Oke, berarti karena y-nya tidak ada lagi, berarti limit yang bisa saya tulis adalah limit x menuju 0. Oke, berarti ini sama dengan limit x menuju 0 dari 3 mx kuadrat dibagi apa? Dibagi x kuadrat ditambah m pangkat 3 x pangkat 3. Oke. Apa nih? Kita coba bagi kedua yang pembilang sama penyebut sama-sama dibagi x kuadrat ya. Jadi kita akan punya limit dari x menuju 0 dari 3m dibagi 1 ditambah apa nih? M pangkat 3 x gitu ya. M pangkat 3x. Nah, ini kan sebentar. Oke, karena sudah bisa ya, jadi tinggal substitusi. Artinya ini akan menjadi 3M dibagi 1 ditambah M pangkat 3 dikali 0 ya. Berarti ini sama dengan 3M. Nah, artinya apa? Dengan menggunakan Y sama dengan MX, nilai limitnya ini adalah 3M. Nilai limit sama dengan 3M. Nah, artinya untuk M-nya 2, nilai limitnya adalah 6. Untuk M-nya 5, nilai limitnya adalah untuk M-nya 5 berarti 30. Artinya nilai limitnya ini berubah-ubah tergantung sama M. Nah, karena limitnya bisa berubah-ubah, artinya secara keseluruhan limit ini tidak ada ya. Tidak ada. Tidak ada. Oke.
Itu ya untuk nomor 6. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau belum ada, kita lanjut ke masuk kepada kekontinuan. Coba hapus dulu mungkin ya. Coba hapus. Oke, nomor 7. Tunjukkan bahwa fxy dengan fungsi demikian ya. Kalau dia tidak sama dengan 0,0 berarti nilai fungsinya demikian. Ketika dia 0,0 fungsinya demikian. Nah, ada 3 hal ya. 3 hal ketika kita ingin mengecek kekontinuan. Tidak kontinu atau tidak kontinu ya di titik 0,0. Kalau misalnya dia kontinu, kontinuan berarti ketika dia kontinu di x, y, maka ada 3 yang diperhatikan. Fx, y itu ada nilainya. Nilainya ada untuk x, y yang diberikan. Kemudian yang kedua, nilai dari limit x, y mungkin agak rancu nantinya. Coba hapus aja deh. Untuk fx untuk x, y sama dengan a, b aja gitu ya. A, b. Maka f a, b nilainya harus ada. Gitu ya, harus ada nilainya. Yang kedua, limit dari x, y didekati oleh a, b fungsinya juga ada, nilai limitnya juga ada. Dan yang ketiga, harus dicek apakah limit dari x, y, a, b dari fx, y itu sama dengan f a, b. Nah, jadi yang pertama f a, b-nya ada, yang kedua nilai limitnya ada, yang ketiga tinggal bandingkan antara 1 dan 2 sama apa enggak gitu. Itu ya. Nah, oke, kita cek yang nomor 7. Nomor 7 ini kebetulan fungsi yang digunakan itu adalah sama ya, sama kayak nomor 5. Nomor 5. Nah, kita cek f0,0 ada ya. Nih, 1 ada. Nah, yang kedua, limit dari x, y menuju 0,0 dari 3x kuadrat y kuadrat min y kuadrat dibagi x kuadrat plus y kuadrat itu sudah kita tunjukkan. Sudah kita tunjukkan bahwa di nomor 5 tadi sudah kita tunjukkan bahwa nilai limitnya tidak ada. Nilai limitnya tidak ada. Jadi kita bisa langsung berikan kesimpulan saja bahwa fungsi ini tidak kontinu di titik 0,0. Seperti itu ya. Jadi kalau misalnya salah satu ini saja tidak terpenuhi, maka kita bisa langsung simpulkan dia tidak kontinu. Gitu. Nah, begitu juga untuk nomor 8 tadi ya. Nomor 8 kita cek tadi ya. Kita kan mau mengecek di titik 0,0. F0,0 kan ada, ini ya, nilainya 0. Tetapi ketika dicek apakah nilai limit x, y mendekati 0,0 itu dengan fungsi ini, tadi sudah kita tunjukkan di nomor 6 tadi bahwa nilai limit dari x, y menuju 0,0 itu dari 3xy per x kuadrat ditambah y pangkat 3. Jadi sudah ditunjukkan tidak ada. Gitu ya. Tidak ada. Nah, jadi bisa langsung kita simpulkan bahwa fungsi ini tidak kontinu. Nah, jadi kan karena kebetulan saja bahwa nomor 7 dan 8 fungsi yang digunakan itu sama seperti soal pada nomor 5 dan nomor 6. Tapi kalau misalnya kita
kita abaikan yang soal 6 dan soal kelima tadi, kalau misalnya tadi kita tidak melihat ini ya soal yang ini dan kemudian soal yang nomor 5 tadi, maka step yang Anda lakukan seperti ini, gitu ya. Step yang Anda lakukan. Artinya Anda tidak diberikan bantuan ini dan bantuan yang ini. Anda harus coba bisa cari sendiri menggunakan dua lintasan atau misalnya secara umum gitu ya, untuk membuktikan bahwa nilai limitnya didekati oleh 0,0 itu dia tidak ada. Seperti itu ya. Nah, contoh untuk limit yang ada ya saya rasa ya kayak seperti nomor 4 ini saja ya. Nomor 4. Nilai apakah kita mau menunjukkan misalnya yang A nih. Yang A kita mau tunjukkan bahwa fungsi fx, y sama dengan 2xy min 3x kuadrat itu kontinu di min 1,1 gitu ya. Ya kita cek saja f min 1,1 kita substitusikan nilainya adalah tadi min 1. Jadi minimal ya f min 1,1 5 minimal. Oke, 5. Nah, kemudian nilai limitnya juga ada. Limit x, y dari min 1,1 x, y sama dengan min 5. Ya, tadi sudah ditunjukkan juga ya. Dan kemudian yang C, yang terakhir, apakah nilai yang ini sama yang di bawah itu sama apa enggak? Dan ternyata sama. Berarti fungsi ini adalah kontinu di min 1,1. Ada pertanyaan untuk kekontinuan? Mungkin lebih ditekankan yang ketiga hal ini saja yang perlu ditekankan. Ketiga hal ini. Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Oke, belum ada ya. Oke. Kalau begitu, ya berarti cukup sampai sini ya untuk latihan modul. Saya rasa karena cukup cepat juga. Tapi mungkin dari ke-8 soal ini, saya rasa mungkin bisa memakan waktu banyak ya di bagian gambar permukaan. Karena kita memberikan nilai Z yang berbeda untuk digambarkan pada permukaan kartesius. Seperti itu. Jadi harapannya Anda juga bisa menggambarkan, kemudian diharapkan lagi mahasiswa juga bisa, mahasiswa TPB juga bisa menggambarkan ya minimal 4 grafik lah di dalam permukaan gitu ya, 4 grafik, 5 grafik gitu, supaya bisa terlihat nanti pada grafik di dimensi 3-nya. Seperti itu. Oke, saya rasa seperti itu. Untuk jadwal masih sama ya kalian ya, tidak ada perubahan, atau karena mungkin bulan puasa minggu depan sudah mulai, apakah ada yang mau diubah jadwalnya? Dari saya tidak ada. Oke, kalau misalnya dirasa mungkin ya minggu depan sudah mulai bulan puasa, terus yang biasanya tutorialnya jadwalnya jam 4 itu mungkin agak gimana ya, agak mungkin pikiran otak udah lelah gitu ya untuk lanjut tutorial gitu ya. Apapun itu mau diubah atau enggak, kalau misalnya ada perubahan jadwal coba beritahukan ke saya ya, hari dan jadwalnya seperti itu. Oke, saya rasa seperti itu. Saya rasa bisa saya akhiri untuk TOT minggu ke-9. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga sukses untuk tutorial minggu depan ya. Jadi kita udah mulai tutorial minggu depan, semoga sukses semuanya. Saya akhiri untuk TOT hari ini. Selamat sore semuanya. Sore, terima kasih. Selamat sore, Pak. Terima kasih, Pak. Mohon maaf, Pak. Sebelumnya boleh bertanya, Pak? Ya, silakan Indi. Saya pas lagi UTS itu ada beberapa anak mahasiswa dari TPB 2A bertanya kepada saya, Pak, untuk
mereka UTS ada yang salah memasuki NIM, Pak. Itu bagaimana ya, Pak? Ya, jadi sudah ada laporannya ke tim pengajar matematika ya, ke Pak Aswan. Jadi kalau misalnya ada yang salah nama itu salah NIM itu nggak masalah. Berarti kan mereka mendapatkan apa? Tipe soal yang harusnya bukan milik dia gitu loh. Tapi tidak apa-apa, itu tidak menjadi masalah. Karena mungkin kalau misalnya seperti itu artinya si mahasiswa ada kecenderungan untuk melakukan melakukan kecurangan gitu ya. Tapi itu tidak masalah, harusnya sudah dideteksi sama tim. Jadi dari tim juga tidak ada masalah seperti itu. Baik, Pak. Satu lagi, Pak, pertanyaan. Ya. Ada satu masalah lagi, mahasiswa yang sesi pertamanya itu error gitu, Pak. Oh iya, Itu bagaimana ya, Pak? Oh, itu lapor ke Anda ya? Soalnya dia lapor ke saya juga sih. Jadi itu disimpulkan kesalahan dia jadinya. Jadi dari Pak Aswan juga tidak mau tahu gitu ya, karena tidak ada laporan dari mahasiswa lain gitu ya. Kalau misalnya seperti itu dari Pak Aswan juga beranggapan bahwa mahasiswa tidak mau mencoba di refresh lagi gitu ya. Jadi soalnya atau pengumpulannya, jadi itu menjadi salahnya si mahasiswa. Jadi saya coba nego dengan Pak Aswan, tapi ini sih tidak mau tahu sih si Pak Aswannya, mungkin kesalahan mahasiswa juga kali ya. Itu sih, jadi mahasiswa juga sudah lapor ke saya coba rundingkan dengan Pak Aswan, tapi saya rasa itu keputusan akhir dari Pak Aswan. Jadi ya semoga aja di sesi kedua, sesi ketiga dia nilainya bagus deh, seperti itu. Baik, Pak. Berarti di sesi pertama itu kemungkinan nilainya tidak ada ya, Pak? Iya, tidak ada kemungkinan. Jadi coba diberitakan kepada mahasiswanya. Baik, Pak. Untuk yang tadi salah NIM itu tidak masalah ya, Pak? Ya, itu tidak masalah. Selama namanya benar ya. Iya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak, atas jawabannya. Ya, sama-sama. Ya. Baik, Pak. Izin keluar ya, Pak. Terima kasih. Sama-sama.